Kalau kalian ngikutin perkembangan gimbal dari dulu, pasti kalian bakal inget sama gimbal yang ukurannya itu gede-gede sama harganya itu mahal-mahal. Tapi sekarang, seiring mengecilnya nilai rupiah, gimbal-gimbal ini juga mulai mengecil ukuran dan harganya. Cuman dengan harga 1 jutaan aja, kita udah bisa dapat gimbal smartphone yang kayak gini. Dan ini adalah Brica B-Steady Pro 2023. Di paket pembelian, kita mendapatkan sebuah panduan pengguna, kartu garansi, action cam holder, dan sebuah carrying case yang isinya ada mini tripod, 1 buah kabel charger, dan unit gimbalnya sendiri. Lanjut ke build quality dan desain. B-Steady Pro 2023 ini punya bahan plastik solid dengan finishing hitam doff, dan dia juga ada metal-metalnya dikit di bagian lengannya. Di bagian atasnya dia terdapat sebuah holder untuk smartphone yang dia itu udah dilapisi karet di ketiga sisinya. Jadi HP kita bakalan aman dan gak bakal lecet-lecet. Holder untuk smartphone-nya sendiri dia juga bisa diputar-putar, jadi dia bisa vertikal atau horizontal. Selain untuk smartphone, gimbal ini juga bisa dipakai untuk action cam. Di belakangnya terdapat sebuah kunci untuk adjustable arm-nya, dan karena B-Steady Pro ini adalah 3-axis gimbal, maka dia punya 3 motor di setiap porosnya. Dia bisa panning 600 derajat, tilting 320 derajat, dan rolling 320 derajat. Turun ke bawah kita bakal disuguhin sama mainan-mainan jempol. Ada tombol power yang dia merangkap sebagai tombol record, tombol ganti mode, joystick untuk mainin motornya, slider untuk zoom in dan zoom out, indikator bluetooth, dan indikator untuk setiap modenya. Di bagian belakang ada sebuah trigger, dan di bagian samping ada screw hole ukuran 3/8. Dia juga punya USB-A dan USB-C untuk charging bolak-balik, dan dia terlapisi sama sebuah karet. Turun lagi ke bawah ada hand grip yang ukurannya itu lumayan gede, dan dia itu kerasa pas untuk tanganku. Dia juga kerasa nggak licin karena dilapisin sama karet di bagian depannya. Terus di bagian bawahnya itu ada screw hole 1/4 untuk ditaruhin ke tripod atau ke barang-barang lain yang pakai screw hole 1/4. Nah, untuk mini tripodnya sendiri dia itu lumayan kecil ya, beratnya juga lumayan ringan, berapa gram gitu, tapi dia kerasa solid untuk dipegang, jadi nggak meragukan kalau kita taruh gimbal di atas tripod ini. Oh ya, terus dia juga punya karet di bagian atasnya supaya gimbalnya nggak bakal lecet. Di bagian spesifikasi, gimbal ini punya berat sekitar 490 gram. Untuk ukurannya dia punya panjang sekitar 31 cm, baterainya 2x1800 mAh, maksimal payloadnya ada di 280 gram. Maksimal lebar smartphone yang bisa dipakai di gimbal ini itu di sekitar 89 mm. Dia pakai Bluetooth versi 4.2. Dia bisa panning 600 derajat, tilting 320 derajat, dan rolling 320 derajat. Untuk ketahanan baterainya dia bisa sampai 12 jam. Dan dia bisa bekerja di suhu minus 10 sampai 45 derajat Celcius. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke user experience. Tapi sebelum itu, kalau kalian merhatiin kaos ini adalah kaos terbaru dari NF. By the way, NF itu adalah project kaos yang aku bikin sama temenku. Dan ini dijual, spesifikasinya dia pakai bahan 24S dengan sablon plastisol. Ada 2 warna dan 2 ukuran berbeda, yang pertama hitam dan putih, dan untuk ukurannya itu X dan L. Bagi kalian yang mau beli, bisa aja DM aku langsung atau klik aja link di bawah ini. Untuk genggaman pertama kali di gimbal ini, aku tuh kerasanya itu solid banget, karena dia itu bobotnya lumayan berat. Nggak berat-berat banget tapi lumayan. Jadi dia itu ada di sekitar 700 graman kalau ditambah sama HP ku. Well, nggak enteng-enteng banget sih, tapi kalau dipakai sebentar ya enak-enak aja begini satu tangan. Meskipun kalau dipakainya lama, tuh tangan bakal pegel. Terus untuk ketahanan baterainya itu dia emang awet banget. Aku itu jarang ngecas gimbal ini, paling ya kalau aku cas paling berapa minggu sekali gitu untuk penggunaan yang biasa. Tapi kalau aku lagi job di outdoor gitu, aku cas penuh, bisa lah sampai eventnya kelar ini baru habis. Karena baterainya itu lumayan tangguh banget. Karena baterainya itu tebel juga. Kadang juga aku ngecharge dari sini karena HP ku itu udah lumayan ngedrop. Cuman itu aku pakainya pas lagi gimbal yang nggak nyala, karena port Type-C di HP ini tuh ketutupan sama motornya. Dan itu juga jadi satu poin minus untuk gimbal ini. Bagi kalian yang HP-nya port-portnya itu ada di bawah semua ya udah kelar. Karena
Untuk jack mikrofonnya juga dia ketutupan, jadi aku nggak bisa pakai port chargingnya sama port jack audionya. Sebenarnya untuk jack audio masih bisa, cuman rada maksa dan agak riskan aja sih. Jadi ya mending jangan deh. Tapi kalau jack audio kalian ada di atas HP sih aman sih, nggak ada masalah. Oh ya, lanjut tadi lagi. Berhubung baterainya yang besar, dia ngecasnya juga lumayan lama. Sebenarnya aku nggak pernah ngitung waktunya, tapi ya lumayan lama aja gitu. Kayak dari jam 9 sampai jam 11 mungkin 2 jaman. Terus selama aku pakai gimbal ini untuk kerja di outdoor, dia tuh bakal kerasa lumayan anget di bagian motornya. Apalagi kalau HP kalian lumayan berat, pasti gimbal ini lebih terbebani. Yang sering aku pakai di gimbal ini tuh ada fitur auto portrait, jadi kita tinggal begini aja dan langsung potret HP-nya. Ini bikin aku jadi bikin kontennya lebih gampang, karena aku tuh kalau di kantor bikin video itu potret seringan. Tapi kalau mau landscape ya tinggal begini, langsung landscape. Ini sih satu poin yang bikin aku nyaranin kantor untuk beli gimbal ini, karena fitur auto portraitnya. Emang sepele sih, cuman ini berguna banget. Terus ada satu fitur lagi yang sering aku pakai, yaitu adalah interception. Jadi dia bisa muter-muter begini dalam 600 derajat putarannya. Ya ini juga ada sih di gimbal-gimbal lain. Tapi kalau kalian pengen dapat fitur yang lebih banyak, aku tuh saranin kalian untuk pakai softwarenya aja. Di sana itu bakal banyak fiturnya kayak auto detection untuk wajah, untuk objek begini. Terus ada fitur-fitur lain yang bisa kalian kulik-kulik sendiri. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka pakai Bluetooth biasa aja, nggak usah pakai software. Karena kalau kataku itu hasil kamera di softwarenya rada kurang gitu. Jadi aku pakai software kamera bawaan HP ini aja. Oh ya, ada satu lagi. Berhubung ukuran gimbal ini yang nggak terlalu kecil, jadi aku tuh kadang rada males bawa gimbal ini kalau lagi nyantai. Jadi kalau aku mau bawa gimbal ini tuh kudu pakai carrying case-nya dan lumayan besar jadinya. Ya itu aja sih paling sama jack di sini yang ketutupan minusnya. Yang lain tuh aman. Ini jalan. Ini kita di lapangan yang S8 itu dia nggak pakai OIS, dan ini pakai gimbal yang sebelah A6. Coba jalan, ada larian, jelas goyangnya. Dan kalau ini yang S8 pakai OIS, yang S6 masih pakai stabilizernya, masih dari Steady Pro, bisa dilihat. Ini kalau jalan, dan ini kalau lari. Wow. Oke, ini sekarang kita coba di kamera depan. Kamera depan S8 nggak ada OIS-nya deh. Tapi kalau A6 ya nggak ada juga sih. Dan ini bisa kelihatan goyang ya yang S8. Sekarang kita coba untuk lari lagi. Nah ini aku lari. Aduh. Ini hasilnya gimana? Kayaknya oke deh. Kesimpulannya, Beesteady Pro 2023 ini adalah gimbal yang oke sih untuk harga 1.150.000-an. Di sini kita udah dapat baterai yang gede, build quality yang bagus gini, dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. Bagiku gimbal ini tuh cocoknya untuk konten kreator yang suka bikin video potret. Karena kalau kita segala putar-putar itu kan lumayan repot, dan ini tuh bisa langsung auto rotate. Tapi gimbal ini kurang oke sama orang yang bikin videonya lama, karena ya itu tangan cepet pegel. Tapi gimbal-gimbal lain yang ukurannya segini juga pasti sama pegelnya sih. Oke, jadi paling segitu aja review untuk gimbal Beesteady Pro 2023 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi nyari gimbal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!